Salam, perkenalkan nama saya Susana Irmawati Ndamamuju dengan NIM 3124016. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas etika dalam Kristen. Kita juga harus tahu bahwa topik ini penting karena di dunia yang semakin kompleks ini kita sering dihadapkan pada berbagai pilihan dan keputusan yang mempengaruhi diri kita dan orang lain. Memahami konsep-konsep ini tidak hanya membantu kita dalam membuat keputusan yang baik, tetapi juga membentuk karakter dan hubungan kita dengan orang. Jadi topik pertama, pengertian. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang prinsip yang mengatur perilaku manusia, menentukan apa yang dianggap baik dan buruk dalam tindakan. Yang kedua, moralitas. Moralitas merujuk pada norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, seringkali bersifat subjektif dan bervariasi antara budaya. Yang ketiga, agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang melibatkan keyakinan kepada Tuhan atau kekuatan supranatural serta praktik dalam nilai-nilai yang diatur oleh ajaran agama tersebut. Yang keempat, etiket. Etiket adalah aturan atau norma sosial yang mengatur tata krama dan perilaku dalam interaksi sosial, berfokus pada sopan santun dan cara perilaku yang dianggap pantas. Topik yang kedua, persamaan dan perbedaan. Ada 3 persamaan etika, moralitas, agama, dan etiket. Yang pertama, pengaturan perilaku. Keempatnya berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dalam konteks sosial. Yang kedua, normatif. Semua memiliki norma yang mengarahkan individu tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Yang ketiga, tujuan kebaikan. Masing-masing bertujuan untuk mencapai kebaikan dan interaksi antar individu dan masyarakat. Adapun juga perbedaan etiket, moralitas, agama, dan etiket. Yang pertama, perbedaan etika. Etika merupakan kajian sistematik tentang nilai dan norma moral, menekankan pada analisis dan refleksi terhadap tindakan manusia, tidak selalu terikat pada konteks sosial tertentu. Yang kedua, moralitas. Moralitas berfokus pada ajaran dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu, lebih bersifat kepribadian dan dapat bervariasi antara individu, seringkali dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. Yang ketiga, agama. Sedangkan agama memberikan pedoman moral yang bersumber dari keyakinan spiritual, mengandung ajaran yang dianggap suci dan mengingat bagi penganutnya, dinyatakan struktur komunikasi dan identitas bagi pengikutnya. Dan yang terakhir, etiket. Etiket mengatur tata krama dan sopan santun dalam interaksi sosial, bersifat kontekstual dan dapat berbeda antara budaya, lebih fokus pada cara perilaku di hadapan orang lain, bukan pada nilai moral yang mendasarinya. Topik yang ketiga, mengapa sering terjadi pelanggaran etika di kalangan anak muda? Yang pertama, kurangnya pemahaman. Banyak anak muda yang belum sepenuhnya memahami prinsip etika dan moralitas. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial dan media sosial dapat mempengaruhi perilaku anak muda, mendorong mereka untuk melanggar norma etika. Yang ketiga, krisis identitas. Masa remaja adalah periode pencarian jati diri, di mana anak muda mencoba berbagai perilaku tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Yang keempat, tekanan sosial. Anak muda sering merasa tertekan untuk mengikuti tren atau norma yang tidak etis demi diterima oleh kelompok mereka. Topik yang keempat, solusi untuk hidup dengan etika yang baik. Yang pertama, pendidikan etika. Meningkatkan pendidikan tentang etika dan moralitas di sekolah dan keluarga. Contoh teladan. Menjadi teladan yang baik dalam perilaku etis dari orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Yang kedua, diskusi terbuka. Mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu etika di kalangan anak muda. Yang ketiga, membangun kesadaran diri. Mengajarkan anak muda untuk lebih sadar akan tindakan mereka dan konsekuensinya. Yang keempat, mendorong keterlibatan sosial. Mengajak anak muda untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang positif. Jadi, dengan pendekatan yang tepat, anak muda dapat dibimbing untuk memahami dan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih.